Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kali ini saya masih ada hubungannya dengan dunia otomotif, tapi saya ingin lebih sekedar sharing tentang pengalaman saya di dunia marketing otomotif. Nah, mungkin dari kalian teman-teman yang atau para customer juga ya beranggapan kita di dunia marketing, sales marketing, oh itu gajinya gede. Nah, ini yang menjadi topik bahasan yang akan saya ungkap juga. Berapa sih gaji kalau kita terjun di dunia marketing? Bahasan topik pertama yang saya akan ulas adalah, tapi belum ke gaji ya, gaji nanti tunggu. Ini misalkan kalian teman-teman ya, kalian fresh graduate, ada yang dari SMA, dari kuliah, cari lamaran kerja, mau terjun ke dunia marketing, silahkan mencoba. Cuman saran saya yang harus kalian persiapkan matang-matang adalah mental kalian harus kuat, coy. Di dunia marketing itu keras, yes. Apalagi kalian belum memahami seluk-beluk otomotif, kalian nggak memahami dunia otomotif, nah itu perlu hati-hati. Yang penting mau punya atau keinginan niat belajar itu yes, ya. Kalau udah terjun, kalau udah keterima nih ya dari dealer itu memberikan pelatihan, itu bagus banget. Jadi dalam artian kalian pelatihan ini kalian bisa mendapatkan ilmu, kan selling bagaimana atau terkait produk itu bagaimana, diajarin produk-produknya itu apa aja, itu bagus. Tapi kalau nggak ada dan kalian harus belajar sendiri, itu harus hati-hati. Dalam artian apa? Ingat, cari temen, partner itu boleh. Kadang senior ada yang baik, ada yang enggak. Nah, ini yang saya akan bahas terkait partner ya. Kalau kalian dapat partner yang baik, bisa mau mengajarin, dapat supervisor yang mau ngajarin, itu saya appreciate banget. Jarang banget yang istilahnya dalam artian senior terutama ya. Kalau kalian ketemu senior, kalian pertama kali masuk, udah kebanyakan fakta yang terjadi adalah kalian paling udah misalkan sama supervisor, udah kamu sama si A, sama si B, si senior A, B, jalan bareng. Yang ada apa? Karena senior itu rata-rata udah punya database, guys. Database-nya udah banyak. Dan kalian kan belum. Pertama yang harus kalian, misalkan kalian masuk ya, misalkan dia nggak ngajarin, yang harus kalian lakukan adalah kontak di handphone kalian. Customer dari teman-teman, saudara, itu dihubungin dulu. Itu yang basic awal. Karena kadang senior itu ngajak keluar, ngajak ngopi, malah ngajak ngopi, bukan ngajakin ke prospecting. Kalau untung-untung ngajakin ke prospecting, kalian tahu belajar langsung, itu bagus ya. Itu makanya 50-50. Jadi ada opsi-opsi yang harus kalian pelajarin, guys. Nah, poin kedua setelah tadi kalian udah belajar, yang pertama adalah misalkan jangan terlalu mengandalkan partner kalian. Yang penting belajar pengalaman pribadi dan hubungin semua yang ada di kontak kalian. Kan kalau kalian sudah bekerja di dealer A, dealer B, ya udah itu. Yang kedua, kalau misalkan nih kalian udah ketemu customer, kalian mau mendekati approaching itu gimana? Ini based on pengalaman saya ya. Jangan langsung frontal kalian nawarin produk. No. Orang malah kabur. Karena apa? Misalkan kalian di pameran langsung, ya kalau pameran beda case ya, kalian harus bedain case. Pameran tuh orang jelas pasti datang ngelihat mobil, pengen itu. Dan pameran rasain produk knowledge, yes, harus itu. Di sini ketemu orang, kalian pengen mendekati dia, misalkan dia pendekatan itu seperti kalian friend. Hai bro, halo om, tante, kenalan dulu, cari profilnya dulu. Nah, baru dia tanya-tanya, nah, oh saya jadi dealer A, dealer oh gini. Nah, baru kalian mobilnya om, tante apa ya, bapak apa ya, kakak mobilnya apa ya, gini-gini. Mulai step by step mobil. Nah, kayak gitu kalian belajar masuk step. Udah lama servisnya di mana, kalau misalkan sama brandnya dengan dealer yang kalian oh nanti bisa kita bantu servisnya, masuk servis gimana, mobil yang dipakai itu gimana. Masuk pendekatan seperti itu, feel-nya harus dapat. Dalam artian kalian merasakan feel-nya itu, keakraban kalian dengan customer itu sampai nyaman. Jangan sampai
kalian tuh boring, ke orang tuh boring, udah malas kayak gitu. Jadi perjuangan kalian harus kedekatan ke customer. Jadi bahkan kedekatan customer tuh bisa kayak pendekatan ke pacar, calon pacar, yang dulu sering diungkapkan kayak gitu, PDKT lah ke customer, yaitu solusi atau poin kedua kalian pendekatan ke customer, guys. Poin ketiga yang saya mau jelaskan ini dibilang suka duka ya, suka duka dalam mencari target prospecting. Kalau kalian ketemu di pameran, ketemu di tempat ini, si A, si B customer ya, dan mendekati SPK nih, kalian bakalan seneng banget nih tentunya. Fakta yang kadang terjadi adalah kalian masih junior, hati-hati dengan yang senior. Saya bilang senior tuh kadang karena jam lebih banyak, ketemu juga lebih banyak dibandingkan kalian. Yang terjadi adalah saya bertemu si A, customer udah dekatan dari kedua udah baik. Ternyata setelah mau SPK baru diketahui oleh senior kalian, datang nih senior kalian datang, loh itu customerku. Cilaka, Cak. Kita udah pendekatan sekian lama nih. Apa yang kamu rasakan? Seniorku mau ngerebut nggak enak. Istilahnya kalau kita ambil merasa bersalah, kita lepas, kita yang sengsara. Ya toh. Jadi yang terjadi adalah saling ada bergejolak di hati sama pertentangan. Aku butuh SPK. Dia seakan-akan padahal kita udah yang pendekatan menjelaskan produk dari awal, kita mau hari H SPK. Ini pribadi saya juga, bukan senior lagi, supervisor yang malah udah mau SPK nih, datang ke dealer, ujuk-ujuk supervisor tuh datang, loh, halo pak, ini mau beli apa? Langsung, saya tuh udah ada doang. Oh my god, lah selama ini gue yang kontak menjelaskan produk, dia yang panen hasil, senior yang panen hasil. Rasanya tuh kayak gimana? Itu fakta kejamnya di dunia otomotif gitu loh guys, yang banyak orang nggak ketahui kalau kalian seperti itu kayak gimana. Nah, yang itu yang terjadi hutan customer dan senior, itu yang menjadi bisa di tanda kutip kejamnya di dunia. Kan udah pengen nikah disambil. Dan nggak enaknya supervisor kalian misalkan udah kita cerita nih, Pak ini udah diambil. Ya maksudnya berusaha. Aku memang pengalaman supervisor ada yang bantuin kan loss. Tapi kita terus sama target. Tapi sedangkan ini loh, ini udah kerja keras nih. Kan nggak ada harganya kalau udah diambil senior. Bahkan sekelas supervisor. Poin keempat yang saya mau sampaikan juga karena dari poin 1, 2, 3 sampai yang suka duka perebutan tadi. Ini contoh poin keempat, kalian sudah mendapatkan customer, terus kalian sampai kirim unit. What next? Apakah setelah berhasil kalian jual? Dadah. Salah besar. Jangan seperti itu. Kalian tetap maintain hubungan. Jaga hubungan dengan cara apa? Terus kontak. Kalian punya WA, kalau perlu pakai WA bisnis. Catat, kalian bikin buku. Catatan daftar customer mana aja yang sudah SPK. Kalian punya catatan SPK customer yang udah SPK ke kalian. Terus kalian punya catatan hot prospect. Jadi bikinlah catatan itu mana yang hot, bener-bener hot itu mendekati closing, medium, low. Punya catatan tersendiri. Memaintain terus. Kalau yang udah SPK nomor 1, maintain terus. Pak bagaimana, Bu bagaimana mobilnya, ada keluhan apa? Bahkan kalau perlu ada waktu senggang, kalian ada waktu beberapa hari atau 1 minggu misalkan ada, kan pasti akan kalian keliling kan, kunjungi rumahnya. Bagaimana Bu? Bahkan dari situ kalian bisa mencari referensi. Bu temennya ada nggak yang cari mobil? Pak ada nggak saudaranya yang cari mobil? Bisa bantu seperti itu. Jadi untuk memperluas jaringan kalian, perkenalan kalian dari satu customer itu ke customer lain. Itu yang harus kalian pelajari juga, memaintain customer. Kalau kalian hubungannya kalian dengan customer ini baik,
siapa sih nggak kepingin merekomendasiin misalnya, kamu mau beli ini di sini aja, orangnya baik, pelayanannya bagus. Nah seperti itu yang ada. Jadi setelah ada pembelian jangan dilepas dada babai, tapi di maintain. Bahkan kalau perlu servis kalian bantu, jemput ke rumah kalau perlu, misalkan bu tak ambilnya ke rumah wes servis, seperti itu. Oke, itu yang poin keempat terkait bagaimana kalian memaintain customer kalian setelah sudah dapat. Bahkan yang belum, yang low pun harus seperti itu di maintain. Oke guys, nah poin yang terakhir atau kelima ini yang bakalan ditunggu-tunggu seperti di judul, berapa sih gajinya. Nah ini juga ada hubungannya. Nomor satu, kalian yang mau terjun di dunia marketing harus tahu. Saya mau sharing, pertama kali saya terjun di dunia marketing itu setelah mengetahui gajinya tuh benernya sedikit sedih, swear sedih. Karena apa? Ya mungkin setiap dealer punya kebijakan lain-lain. Yang dealer yang saya masukin ini brand besar. Ya mungkin kalian udah tahu juga, kalau kalian yang nonton dari awal ya udah tahu pastinya. Dimana gajinya itu nggak sesuai UMR guys, nggak. Oh waduh, UMR jauh banget gitu loh. Dan kalau sekarang mungkin udah ada regulasi baru, maka dari gaji udah disesuaikan standar UMR-nya. Oke. Kalau dulu itu menderita banget, tapi harus ingat kalian ya, standar gaji yang diterima itu standar UMR masih bisa dapat, bahkan bisa lebih. Itu ada grade-nya, pangkat-pangkatnya. Kalian kalau semakin bisa jualan banyak, naik pangkat, naik peringkat lah, itu akan menyesuaikan gaji dan fee kalian, bonus kalian. Pertama yang harus kalian ketahui, dari gaji itu bukan kalian bisa nikmati enak benernya. Gaji itu untuk operasional kalian. Dimana kalau kalian mau kemana-mana, bahkan sampai keluar kota, kantor nggak akan ngeluarin dana operasional, dana perjalanan. No. Ya pakai duit kalian sendiri, ya itu yang kalian manfaatkan. Uang beli pulsa, uang perjalanan, tol, bensin, ya itu kalian pakai. Makan di luar, ya itu kalian pakai. Nah berapa fee seorang marketing? Kalian tahu nggak? Jualan mobil itu kalau saat ini misalkan di brand A, B, C ya memang bukan berbeda ya. Yang saya alami adalah satu jual mobil, misalkan contoh saya jual Avanza saja nggak sampai 500.000 cuy. Fakta, nggak sampai 500.000. Dan ini bisa menjadi informasi buat calon pembeli. Kalian janganlah calon pembeli itu, padahal kalian tuh mampu beli mobil. Tapi kadang apa yang terjadi yang di lapangan, bos, Innova diskon berapa bos? 10 pak. Lebihin lah, nego misalkan 20, naik 20. Kita akan bilang oke pak, kita akan bantu ajukan. Kita akan menyampaikan bahwa diskon mobil ABC ini maksimal segini pak. Tapi faktanya ngotot kan customer, ya udahlah ambil fee-mu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, fee dari unit itu nggak besar. Kalau mau diambil pusing. Jadi fee-nya itu kecil dan kalian mau ambil semua. Kalian tega amat. Padahal kalian mampu beli mobil. Logiknya aja lah. Ini saya gambarin aja seorang teman saya. Dia pergi ke kantor bekerja karena udah tahu hari ini bakalan ada SPK nih misalkan. Kalian gambarannya yang beli mobil nih, si keluarga teman saya ini berangkat kerja dengan semangat, pamit ke anak istrinya, dia merasakan hari ini akan ada SPK dan penghasilan buat dia. Semangat, ketemu customer, apa yang terjadi, nego-negoan alot. Dan yang harus ketahuin, kita sebagai marketing di sales kita nggak punya wewenang megang diskon. Mungkin kalian mikir, mungkin diskon dari perusahaan 10 juta atau 5 juta lah, kita bisa up, sisanya kita ambil. Nggak bisa cuy, kita nggak ada wewenang main-mainin diskon, nggak bisa. Jadi kita mau ngambil keuntungan di diskon nggak bisa, kecuali ada yang licik ya. Saya bilang ada yang licik, tanda kutip, marketing nakal ya. Ini saya nggak bahas itu dulu. Jadi kalian minta diskon, oke, kita akan ajukan diskon sesuai dengan harapan Anda ke pusat, ke atasan. Pak, si A minta diskon sekian, di ACC enggak? Kalau enggak di ACC, maka kita akan sampaikan, Pak, Bu, maaf,
Misalkan dari 10 tadi misalkan 20 kan, mentok hanya di angka misalkan 12, maksimal di 15, itu udah kita nggak ngapa-ngapain diskon cuy. Kita nggak makan tuh diskon, kita kasih. Nah, yang terjadi adalah kalian para customer yang udah dapat diskon gede, misalkan diskon maksimal, udah selesai nih, ujung-ujungnya, bonusnya apa? Tepok jidat cuy kita. Padahal ya kalian harus tahu, diskon sama bonus itu berbeda, ya. Dimana bonus itu misalkan ada bonus karpet dasar, cover jok, lah macam-macam bla bla bla. Itu kita ambilkan dari diskon. Misalkan diskon tadi misalkan maksimal di 15. Tapi kita kasih 10 nih. Tapi dari sisa 5 ini bisa berupa karpet dasar, karpet dasar, cover jok, kemudian dapat juga anti karat yang mungkin bisa senilai value-nya tersebut, guys. Nah, sesuai dengan value tersebut lah kita ambilkan dari diskon. Nah, kalau diskonnya wis mentok jedok, kalian minta bonus, ya kita bingung. Maaf Pak, nggak bisa, udah mentok. Tapi ada yang maksa, ya udahlah ambil bonus kalian. Seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan bonusnya kecil, kalian rampas. Apa kalian nggak kasihan dengan anak keluarga, anak istrinya, keluarganya di rumah yang menunggu? Nggak kasihan kalian? Padahal tancapkan pesan ini ya ke otak kalian, bagi kalian calon pembeli. Kalian udah mempunyai taraf sanggup beli mobil, It mean uang kalian ada ratusan juta yang sanggup membeli mobil itu, ya. Yang kedua, kalian bertemu dengan sales A atau B misalkan ya. Berarti kalian telah ditunjuk sama Tuhan untuk menjadi berkat buat si sales itu. Bukan kalian ditunjuk sebagai eksekutor, bukan untuk memenggal nih sales, memenggal penghasilan keluarganya. No. Jadi kalau kalian bisa memahami hal ini, kalian negonya nggak mungkin sadis cuy. Ini fakta yang harus kalian tahu. Beli mobil, kalian sanggup beli mobil, diskon udah maksimal ya wes. Tanya apa? Ini masih bisa dapat bonus nggak? Kalau udah nggak bisa ya wes. Dan kita sebagai marketing akan membantu Bapak Ibu sekalian. Misalkan kalian mau menambahkan aksesoris, karena kita udah punya kenalan berbagai, misalkan ada yang enggak, ada yang iya. Kalau saya sih punya memperluas jaringan, kenal dengan tempat aksesoris A, B, C. Tenang Pak Ibu, kalau Bapak mau menambahkan, saya akan bantu ajukan diskon. Lebih enak mana? Ya kan? Kalian bisa dapat diskon gede, tapi juga bisa dapat diskon nanti kalau menambah aksesoris. Kayak gitu guys. Jadi itu pesan saya, jangan nego sadis dan jadilah customer yang smart, bijaksana. Nah itu tadi guys, sekilas sharing pengalaman saya. Jadi yang pingin tahu gajinya seorang marketing itu gimana, gede enggaknya, itu silahkan kalian bayangin sendiri deh. Jadi gambarannya tuh, kalau kalian calon-calon beli mobil, seperti yang saya terakhir saya dibilang, jadilah customer yang bijaksana, murah hati, tapi bukan sifat kikir pelit. Kalian tuh arogan, untuk pelitnya tuh jangan di kayak gitu. Bayangin aja ya, kalian sanggup beli mobil, sedangkan mereka meninggalkan anak istri di rumah dengan harapan kalian menjadi berkat untuk keluarganya, tapi kalian pangkas habis. Umpamanya tuh kayak kalian tuh udah punya kue tar guys, kalian beli kue tar, ini ada anak kecil datang bawa cupcake, itu cupcake kalian ambil sekalian, gambarannya kayak gitu. Oke, jadi yang pengen tahu, mau bertanya atau sharing juga di kolom komentar boleh, terkait dunia marketing otomotif. Dan ini ya, sekali lagi, ini pengalaman based on pengalaman saya, karena marketing otomotif ada yang berbeda, merek-merek berbeda, itu yang jadi pengalaman berbeda. Oke, yang ada pertanyaan di dunia marketing silahkan sampaikan kolom komentar, atau tanya-tanya pingin next apa, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa and bye bye guys.